Dan untuk mengetahui update terkini, sudah ada reporter Berita 1 Ihsan Ali serta juru kamera Muhammad Rizky di lokasi tempat kejadian perkara. Ya, selamat siang Ihsan. Ya, selamat siang Ihsan. Bagaimana kondisi terbaru dari lokasi kejadian saat ini, Ihsan? Ya, selamat siang Vinilia dan Said. Memang benar peristiwa yang mengejutkan pada pagi ini belasan siswa dari Sekolah Dasar Negeri 01 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara ini mengalami luka-luka akibat secara tiba-tiba ditabrak oleh satu mobil van berjenis van blind yang menabrak pada pukul sekitar 6.38 waktu Indonesia bagian Barat, yakni mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan memang para siswa saat ini mengalami luka ringan dan luka berat dan masih terus dilakukan perawatan secara intensif maksud kami di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit RSUD Koja dan Rumah Sakit RSUD Cilincing. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, saat ini kami sudah langsung bersama dengan Bapak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Sony Sanjaya. Pak Sony, selamat siang dengan Berita 1 Siang, Pak Sony. Pak Sony, ini mengejutkan semua pihak terkait dengan peristiwa yang secara mendadak ini belasan siswa menjadi korban, Pak Sony. Tanggapan dari Badan Gizi Nasional seperti apa, Pak Sony? Yang pertama, atas nama pimpinan dan seluruh staf Badan Gizi Nasional, mohon maaf atas peristiwa tersebut. Kami turut prihatin, kami mohon maaf kepada para korban dan orang tua korban. Peristiwa ini sungguh tidak kita harapkan, namun ini juga akan menjadi bahan evaluasi internal bagi kami, karena sebetulnya drivernya itu sudah ditentukan ya, sudah ada driver tetap, hanya selama 2 hari ini informasi yang saya dapatkan driver tersebut sakit. Namun driver pengganti ini sendiri itu sudah pernah mengganti driver, jadi sudah pernah bekerja juga. Hanya kalau tadi saya lihat kelihatannya ini karena kelalaian dari pengemudi saja, ya, kelalaian dari pihak pengemudi. Berarti kalau bisa dibilang ini bukan driver tetap yang dimiliki oleh SPPG tersebut ya, Pak? Ya, karena driver yang utamanya sedang sakit sudah 2 hari. Tapi kalau seperti ini ada sertifikasi khusus nggak sih, Pak, ataupun pelatihan dari BGN tersendiri kepada para driver-driver mobil SPPG ini, Pak? Jadi mekanisme rekrutmen relawan itu kan dilakukan oleh mitra. Mitra menyiapkan, termasuk driver juga disiapkan oleh mitra. Di situ harus dicek kesehatannya, kemudian memiliki SIM atau tidak. Nah, ini berada mitra. Kemudian setelah mereka direkrut dan SPPG operasional, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada pelatihan penjamah makanan, ya, termasuk juga kepada driver. Kalau kita bicara mengenai kronologi ini kan peristiwanya jam 6:30 sekitar masih pagi begitu, Pak, masih baru masuk sekolah. Tapi kalau kita bisa melihat kalau pengantaran itu kan sekitar jam 9 atau istirahat pertama. Mengapa tiba-tiba ada mobil SPPG bisa langsung menerobos bahkan menabrak gerbang hingga runtuh? Bagaimana, Pak? Kok bisa, Pak? 6.30 itu kan start awal distribusi, sedangkan sasaran distribusi itu kan bukan hanya satu. Jadi melalui sasaran pertama, sasaran kedua. Nah, ini bisa jadi ini bukan sasaran yang pertama, ya. Dan sekali lagi ini kalau kami lihat tadi sekilas CCTV, ini murni kelalaian, ya, kelalaian dari pengemudi, karena kan ya seharusnya berhenti dulu, kan pintu dalam keadaan tertutup, tapi ini menerobos masuk. Nah, tapi itu adalah ranahnya penyidik kecelakaan lalu lintas, ya. Oke, berarti kalau proses hukum diserahkan kepada pihak kepolisian, Pak Sony? Proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Utara. Pak Sony, kalau bisa bicarakan masih ada setidaknya 5 korban di RSUD Koja dan juga ada 9 korban yang ada di RSUD Cilincing, luka berat maupun luka ringan. Apakah dari bagian sendiri ada pertanggungjawaban atau itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta yakni SPPG, Pak Sony? Ya, barusan saya bertemu dengan para korban, dengan orang tua korban dan dengan Direktur Rumah Sakit RSUD Koja. Kami minta para korban ini ditempatkan pada mendapatkan perawatan yang maksimal, ruangannya ruangan yang baik, yang terbaik, ya, dan BGN akan menanggung
perawatan tersebut, biaya perawatannya. Mas Soni, kan kita berharap ini tidak terjadi lagi, apalagi ini sopirnya bukan sopir tetap dari SPPG terkait. Apakah ada evaluasi total dari bagian sendiri untuk kedepannya agar peristiwa ini tidak terulang kembali, apalagi kan menyangkut nyawa dari siswa-siswi sekolah, Pak? Setiap kejadian itu merupakan bahan untuk kami lakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan, gitu ya. Jadi semuanya sudah ada di dalam petunjuk teknis bahwa mobil itu harus dilakukan pemeriksaan sebelum operasional. Nah, ini ranah nanti aparat internal yang melakukan investigasi bagaimana tahapan SOP ini dilaksanakan atau tidak. Apabila tidak, nah, kita kan tentu harus lakukan pendalaman apa sebabnya. Apakah memang setiap hari tidak dilakukan atau memang perlu kita SOP ini dikaji kembali. Di mana yang salahnya, apakah SOP-nya yang kurang optimal atau implementasinya di lapangan yang perlu kontrol lebih ketat lagi. Mas Soni, kalau kita tahu ini kan mobil maupun sopir berasal dari SPPG RW 3 Kalibaru Cilincing dan bisa dibilang ini pihak swasta. Apakah dari bagian sendiri akan menemui dari kepala SPPG-nya untuk diminta keterangan terkait pertanggungjawaban? Jadi seperti yang saya sampaikan, untuk peristiwanya ini tindak pidananya ditangani oleh aparat penegak hukum, sedangkan secara internal kami juga melakukan investigasi. Itulah tugas kami ya, karena memang ada fungsi pengawasan di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa optimisme program akan terus berjalan untuk di sekolah ini untuk besok dan lusa. Peristiwa ini tidak boleh menghambat kelancaran program makan bergizi ya. Ini tetap besok akan mendapatkan layanan dan tentu saja kita lakukan perbaikan. Kalau mobilnya sekarang tidak bisa digunakan, ya ini tanggung jawab mitra untuk menyiapkan kendaraan pengganti. Walaupun hari ini berarti belum ada, Pak Soni, untuk makanan para siswa atau seperti Tadi apa? sudah dibagikan ya? Tadi sudah dibagikan. Dan semoga kejadian ini nggak terulang kembali. Jadi setiap peristiwa itu kita jadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Terima kasih Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Soni Sanjaya. Pak Soni, terima kasih sudah menyempatkan live di Berita Satu Siang. Itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Soni Sanjaya yang menyesalkan juga ada peristiwa semacam ini dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum di Polres Metro Jakarta Utara. Kita juga sama-sama berharap para korban, dalam hal ini siswa, belasan siswa, 16 siswa kurang lebih yang masih menjalani perawatan baik luka berat maupun luka ringan di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Koja maupun Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Jakarta Utara ini bisa cepat pulih, bisa beraktivitas kembali, bisa bersekolah dan juga bisa menikmati makan bergizi gratis seperti sedia kala. Dan kalau bisa digambarkan, memang garis polisi ini masih membentang di lapangan sekolah dan kami juga masih melihat juga sejumlah aparat kepolisian, setidaknya puluhan aparat kepolisian juga masih berjaga untuk melakukan penyelidikan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Kami juga masih menantikan terkait rilis resmi dari pihak kepolisian apa yang akan ditindaklanjuti bagi sopir mobil SPPG yang mendadak ini menabrak belasan siswa saat saat baris berbaris di pagi hari tadi dan setidaknya korban siswa maupun guru ini menjalani luka perawatan akibat luka berat maupun luka ringan akibat ditabrak dari mobil SPPG itu. Sementara itu, Vinilia dan Said. Baik. Ihsan, apakah ada informasi dari pihak kepolisian, dugaan sementara penyebab sopir mobil menabrak belasan siswa SD di sana? Apakah kelalaian misalnya, mengantuk atau terpengaruh minuman beralkohol misalnya? Adakah informasi dugaan sementaranya, Ihsan? Rilis sementara yang kami dapatkan, dugaan sementara memang kelalaian murni dari sopir ya sementara, karena ini bukan sopir tetap yang dimiliki oleh SPPG terkait, namun sopir sementara karena tadi ditegaskan oleh Wakil Kepala BGN, sopir tetap dari mobil SPPG ini sedang sakit, maka digantikan oleh sopir pengganti, yang mana dugaan sementara di pihak kepolisian ini kelalaian murni dari pihak sopir. Dan perlu kami informasikan, pemirsa Berita Satu, saat ini sopir ini masih diamankan oleh jajaran Polsek Cilincing Jakarta Utara untuk dimintai keterangan mengapa ia bisa mengendarai mobil SPPG dan bisa langsung menabrak sekolah dan meruntuhkan gerbang dan juga setidaknya melindas puluhan siswa maupun satu orang guru yang sedang rapi baris berbaris untuk
program literasi di sekolah ini. Dan mobil mobil SPPG maksud kami ini berasal dari SPPG RW 03 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, yang mana ini merupakan kerjasama ataupun pihak swasta yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Dan untuk identitas sopir sendiri yakni berinisial AI, yang mana masih berusia 34 tahun, dan yang bersangkutan terduga pelaku ini merupakan warga Kalibaru Cilincing Jakarta Utara. Artinya memang dekat sekali dengan wilayah sekolah maupun dari wilayah dapur SPPG, dan kami juga masih menantikan apa tindakan hukum atau proses hukum yang akan diterima terduga pelaku ataupun sopir dari SPPG yang menabrak belasan siswa dan satu orang guru di Jakarta Utara ini. Said. Baik, Ihsan, dugaan sementara ini murni karena kelalaian sang sopir begitu. Meski demikian kita akan menunggu seperti apa hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita juga berharap agar tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Terima kasih Ihsan atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.